Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bagaimana anak-anak? Apa kabar semuanya? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelum ini mulai materi pembelajaran, sini Ibu mau mengabsensi dulu ya. Apa semuanya hadir di sini? Alhamdulillah, berarti semuanya bisa hadir di sini, bisa mengikuti pembelajaran Ibu hari ini ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang namanya konsep cairan dan elektrolit dalam tubuh. Kita tahu bahwa kalau kita mengalami kalau kita habis olahraga itu pasti akan rasa lelah. Itu salah satu faktor ya kalau kita kekurangan cairan dan elektrolit dalam tubuh kita, dimana nanti pas waktu pembelajaran Ibu menggunakan pendekatan saintifik dengan metode diskusi, ceramah, tanya jawab seperti itu serta penjelasan, dimana modelnya itu Ibu menggunakan problem based learning. Nah, sebelum itu di sini Ibu akan nanti untuk penilaiannya itu selain dari pengetahuan kalian, Ibu juga akan menilai keterampilan dan sikap interaktif dari kalian, keaktifan kalian dalam mengikuti pembelajaran Ibu. Di sini kita akan mempelajari yang namanya elektrolit, cairan dan elektrolit dalam tubuh. Kenapa? Karena hampir 60% tubuh kita itu terdiri dari cairan dan elektrolit tubuh. Jadi untuk menjaga keseimbangan atau homeostasis dalam tubuh itu, cairan dan elektrolit itu penting ya, penting sekali untuk tubuh ini. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mohon untuk memperhatikan video yang akan Ibu putarkan ya. Setelah itu baru kita akan berdiskusi, yang dimana nanti kemarin Ibu sudah membagi untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dimana kelompok 1 itu ketuanya Ayu, kelompok 2 ketuanya Vira, dan kelompok 3 itu ketuanya Nati. Sudah siap anak-anak? Kalau sudah ya, perhatikan video berikut ya. Perhatikan video, simak, dan nanti pertanyaannya apa akan Ibu bagikan. Silahkan perhatikan videonya. Oke, sudah anak-anak, sudah perhatikan videonya. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan atau yang harus kalian diskusikan dengan teman-teman ya. Seperti tadi tuh per kelompok. Nah, di mana kalian akan mendiskusikan apa itu yang dimaksud dengan elektrolit, terus bagaimana metode perpindahan cairan elektrolit, terus seperti itu. Terus terus selanjutnya itu kalian diskusikan mengapa keringat kita itu rasanya seperti asin. Itu bisa kalian diskusikan ya. Ibu kasih waktu 5-7 menit untuk mendiskusikannya bersama teman-teman. Setelah itu baru kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Jika ada yang tidak dimengerti, kalian bisa bertanya dengan Ibu ya sambil mengacungkan tangan seperti itu. Oke, silakan untuk berdiskusi. Selesai diskusi, baik anak-anak, mari untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi, di mana nanti kelompok 2 dan kelompok 3 bisa memberikan tanggapan atau mengajukan pertanyaan yang untuk kelompok 1. Jadi supaya diskusi kita ini lebih hidup. Seperti itu. Silahkan kelompok 1 untuk
mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, oke, sudah selesai. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1 anak-anak. Silakan. Oke, selanjutnya silakan kelompok 2 untuk memberikan pertanyaan atau komentar mengenai presentasi kelompok 1 tadi ataupun kelompok 2, silakan. Oke, iya begitu. Jadi betul ya tadi yang disampaikan kelompok 2 tadi mengenai metode perpindahan cairan tubuh itu ada 3, di mana itu adalah difusi, osmosis, dan transport aktif ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, mari kita lanjut ke sesi diskusi yang berikutnya. Oke, sesi diskusi ini Ibu akan memberikan beberapa gambar jenis cairan ya, cairan dan elektrolit. Nanti kalian diskusikan jenis cairan apa ini atau jenis elektrolit apa ini dan kegunaannya untuk apa. Baik, bisa dimulai ya. Oke, untuk gambar pertama ini, gambar pertama, silahkan kelompok 2 atau kelompok 3 bisa mengamati gambar apa itu. Iya, betul ya, silahkan kelompok 1 bagaimana? Baik, iya betul kelompok 1 itu gambar 1 itu merupakan jenis cairan ya, dimana itu terdiri untuk aminoplasma itu sejenis jenis cairan jenis protein seperti itu. Oke anak-anak, seperti yang di lembar LKPD ya, kalian bisa mengerjakannya seperti itu. Jadi selanjutnya itu untuk gambar pertama. Terus yang gambar kedua, silakan mendiskusikan jenis apakah ini, jenis cairan jenis elektrolit seperti itu. Ya, kelompok 2 silakan. Iya, betul sekali. Itu merupakan glukosa, itu merupakan jenis cairan yang terdiri dari karbohidrat dan gula ya. Mana itu biasanya itu untuk pasien dengan hipoglikemik. Oke, selanjutnya setelah selesai pemberian materi ini, Ibu mau tanya untuk kelompok 3. Silahkan menarik kesimpulan dari apa yang sudah kita diskusikan tadi. Untuk kelompok 3, silahkan untuk menyimpulkan untuk pertemuan hari ini. Ya, mungkin ada yang bisa menambahkan kelompok 1 atau kelompok 2 untuk kesimpulan yang sudah disampaikan oleh kelompok 3. Iya, betul sekali kelompok 1 iya. Jadi ada tambahan di mana jenis cairan elektrolit ini itu ada 2 jenis, yaitu cairan Rinderactar dan cairan buffer atau penyeimbang seperti itu ya. Oke, untuk pertemuan kali ini Ibu harap semuanya sudah paham ya, sudah mengerti. Terus di sini Ibu akan memberikan tugas untuk kalian ya, dikerjakan kalian untuk membuat clipping jenis-jenis cairan ya. Kalian bisa dapat mungkin dari internet atau bisa beli ke ke apotek untuk minta jenis-jenis cairan, baik cairan elektrolit maupun jenis cairan ya, seperti itu. Sebelum Ibu menutup pertemuan kali ini, ada kalimat semoga bisa membangun kita semua. Di sini untuk menginspirasi kita semua ya. Misalnya bukan karena mudah kita yakin bisa, tetapi karena kita yakin bisa, maka semuanya itu akan menjadi mudah. Mau seperti itu ya Nana. Jadi kita harus yakin
tahapan selanjutnya minggu depan, Ibu harap nanti kalian bisa membawa barang-barang dan atau bahan yang sudah Ibu bagikan ya di grup untuk dibawa besok minggu depan untuk pembelajaran selanjutnya. Karena nanti minggu depan kita akan mempelajari yang namanya gangguan cairan dan elektrolit ya. Seperti itu. Iya, makasih anak-anak untuk waktunya. Mungkin sampai sini. Sebelum selesai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran tadi bisa menambah ilmu pengetahuan kita semua. Ya, silahkan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih untuk waktunya anak-anak. Sekian pertemuan Ibu kali ini. Untuk waktunya Ibu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sumiati, selamat ya, udah selesai presentasi. Bagaimana perasaannya Bu? Iya, sedikit plong Ibu. Sedikit belum, masih Iya. sedikit ya? Iya, saya. Oke. Bu baik. Seperti yang sebelumnya Bu, kami diminta untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan RPP yang sudah Ibu buat. Kemudian juga nanti kami akan berbagi saya dengan Pak Mutis. Jadi nanti saya mungkin akan lebih konsen kepada bidang studi ya Bu ya. Baik. Mohon izin Bu Sumiati, ini kayaknya bukan di Makassar Bu ya? Bukan Ibu, saya di Maluku Utara Ibu, Bacan. Bukan, Masya Allah. Ya Bu, baik. Saya coba buka dulu RPP Ibu. Ini yang tadi RPP pertama Bu ya? Iya. Tentang konsep cairan dan elektrolit ya Bu ya? Saya siap. Ya, Iya Ibu. RPP pertama. Ini di RPP pertama ini rencananya berapa kali pertemuan Bu? Kalau RPP pertama ini 1 kali pertemuan Ibu. Karena hanya menjelaskan konsep Pertemuan ya? saya. Oke, baik. Baik. Di RPP pertama ini untuk KD-nya Bu ya. Ini KD-nya saya melihat sudah cukup. Ini menganalisis Bu ya. KD 3.2 yang Ibu buat ini menganalisis kebutuhan cairan dan elektrolit ya Bu ya. Ya. Ini kalau menurut pemahaman Ibu ini menganalisis sudah capaian C berapa nih Bu? C4 Ibu. C4. Memang C4 ya. Jadi Iya. bukan jadi mulai dari C4 ya Bu. Untuk C3 duanya memang tidak akan memang tidak menjadi ini ya tujuan yang mau dicapai di pembelajaran pertemuan ini. Tidak Ibu, karena C1, 2, 3 itu nanti itu termasuk pembelajaran yang launch. Karena sekarang untuk RPP saat ini digunakan untuk pembelajaran yang launch, di mana itu dimulai dari C4, C5, C6. Di PK-nya juga sudah terlihat ya Ibu, jadi memang menganalisis, menelaah ya sampai mengevaluasi ya terkait dengan kompetensi KD yang ingin dicapai. Oke. Baik. Di dalam konsep terkait dengan cairan dan elektrolit ini kan itu sudah ke C4 ya Bu. C4. Dari RPP yang ditunjukkan ya yang sudah Ibu perlihatkan di sini ya. Ini sebentar Ibu. Tadi pendahuluan ini ya. Di sini di mana saya bisa atau di mana Ibu bisa menunjukkan bahwa itu memang Ibu untuk mencapai C4 gitu. Di materi yang mana tadi yang Ibu sampaikan sehingga Ibu katakan bahwa Ibu sudah bisa mengindikasikan bahwa itu untuk mencapai C4. Oh, baik Ibu, mohon izin Ibu, untuk yang di RPP ini
menurut pendapat saya itu yang untuk C4 itu di waktu saya menampilkan video pembelajaran, di situ saya meminta anak untuk mengamati video itu, kemudian melakukan berdiskusi untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sampaikan tadi, baik diskusinya itu baik dari bisa dari modul yang sudah saya bagikan atau bisa mencari data dari internet, seperti itu, Ibu. Jadi Ibu mengharapkan bahwa siswa Ibu mampu menganalisis ya dengan video yang Ibu tayangkan. Anak-anak diminta untuk mampu menganalisis seperti apa kebutuhan cairan dan elektrolit ya. Kemudian juga melihat bagaimana gangguan kebutuhan cairan dan elektrolit itu bisa terjadi. Baik. Selanjutnya Ibu untuk pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit ini bagaimana Ibu memberikan gambaran kepada siswa Ibu bahwa konsep keilmuan yang Ibu ajarkan ini sebenarnya bisa diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Baik, di sini saya menggambarkan untuk anak-anak itu seperti kalau misalnya siswa ada yang mengalami muntah-muntah atau diare, di situ kan siswa akan mengalami badannya itu terasa lemas. Jadi saya mengaitkan kejadian itu dengan pembelajaran di sini karena kenapa itu muntah-muntah bisa terjadi dan penanganannya itu bagaimana. Kita akan memberikan materi yang tentang jenis cairan itu, seperti itu, jenis cairan ataupun elektrolit untuk menangani masalahnya yang siswa hadapi itu, seperti itu, Bu, mungkin kira-kira. Di RPP Ibu ada terlihat itu, Bu? Kalau di RPP mungkin di bagian menurut saya di bagian ini, Bu, Bagian mana? pendahuluan itu di mana mengaitkan materi pembelajaran itu dengan RPP 1. ya, RPP 1. RPP 1, Bu ya? Iya, di RPP 1. RPP 1. Itu mengaitkan materi pembelajaran itu dengan pengalaman yang dialami oleh siswa. Seperti itu, Bu. Ya. Mbak di kegiatan inti itu nggak ini ya, Bu ya. Nggak maksudnya di kegiatan inti ketika Ibu berproses itu tidak terjalin maksudnya ke siswa. Kalau di kegiatan mungkin ada ya. Kalau di kegiatan inti mungkin di tahap mengorganisasikan di tahap membimbing siswa atau kelompok itu untuk menggali informasi atau menggali informasi atau data-data yang sesuai dengan masalah yang dialami. Mungkin seperti itu, Bu. Gali informasi tentang kebutuhan cairan. Iya, tentang kebutuhan cairan, Ibu. Di tahap membimbing menyelidiki peserta didik kelompok, itu yang Ibu maksud? Iya, di tahap membimbing sama mengembangkan dan menyajikan, Ibu. Baik, Bu. Kalau di sini kalau di RPP saya kayaknya melihatnya di RPP 2 malah Ibu untuk hal tersebut. Di RPP 2 itu kan dia lebih ke memang gangguan pemenuhan, gitu ya. Iya. Jadi lebih banyak mungkin barangkali yang Ibu sampaikan tadi bagaimana mereka bisa mengalami hal-hal
keseharian sehingga hal tersebut bisa menyebabkan gangguan penggunaan kebutuhan cairan dan elektrolit ya, seperti yang Ibu sampaikan, muntah, kemudian diare ya, Ibu ya, seperti itu. Oke. Kemudian Ibu di dalam proses karena saya melihat ini lebih ke ketika kita menyusun itu kan kita ada yang ingin kita capai itu bukan hanya sekedar pengetahuan siswa, tetapi juga sikap dan keterampilan ya. Iya Ibu. Iya. Oke, siap. Nah, di RPP Ibu ini, baik itu RPP 1 maupun 2, bisakah Ibu perlihatkan di mana saya bisa melihat bahwa Ibu menyiapkan itu, bahwa Ibu ingin mempersiapkan anak-anak bagaimana mereka bukan hanya mengetahui, tetapi juga sikap dan keterampilannya juga ada. Jadi baik Ibu, untuk kita dapat mengetahui ini sikapnya anak-anak itu pada waktu tahap mengorganisasikan peserta didik untuk belajar itu Bu. Itu di situ kan dimana siswa untuk mendiskusikan ya, dimana mendiskusikan itu, terus saya sebagai guru itu mendampingi atau mengarahkan siswa untuk bisa lebih aktif lagi atau bisa mendiskusikan masalah tersebut dengan baik. Mungkin seperti itu Bu. Kalau untuk keterampilan Bu? Kalau keterampilan di sini itu nanti dari siswa yang mempresentasikan hasil diskusinya itu dilihat dari bagaimana keaktifan atau kecakapan siswa dalam mempresentasikan hasil diskusinya itu, dimana itu nanti kalau untuk presentasinya itu saya akan melihat sisi dari keaktifannya, sisi dari dia memperoleh atau mengolah datanya, seperti itu Bu, kalau untuk yang sesi 1. Ibu, baik. Saya coba kembali ke tujuan pembelajaran Ibu. Iya. Di sini di tujuan pembelajaran keempat dan kelima ini saya menurut pemahaman saya ini tujuannya adalah bagaimana siswa mampu melakukan pemberian dan mendemonstrasikan ya, melakukan pemberian dan mendemonstrasikan. Sehingga ini lebih konsennya memang keterampilan Ibu ya, tetapi di kegiatan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran itu saya tidak melihatnya betul Bu. Itu mohon izin Ibu. Iya. Itu kalau untuk yang di tujuan pembelajaran itu nanti yang untuk 4 dan 5 itu untuk pertemuan selanjutnya, itu untuk kayak membuat ini larutan gula garam seperti itu Ibu. Terus bagaimana cara berarti RPP yang Ibu buat ini untuk pertemuan keberapa? Untuk pertemuan yang keberapa saja Bu? Ada berapa pertemuan nanti untuk mencapai ini Bu? Ada 3 Ibu, ada 3 pertemuan. Ada 3 pertemuan. Cuman untuk yang langkah-langkahnya itu saya masukkan 1 pertemuan, tapi kalau untuk tujuan pembelajaran sama KD-nya itu untuk keseluruhan atau 3 pertemuan, seperti itu Ibu. Oh iya. Ya makanya saya melihat ini, saya mau klarifikasi ke Ibu terkait hal tersebut, karena saya tidak melihat tujuan ke 45 itu. Nah, ternyata ini baru untuk 1 kali pertemuan Bu ya. Iya. Saya Ibu ya. Baik. Sehingga tadi Ibu sampaikan keterampilan yang Ibu maksud di sini adalah keterampilan siswa ketika dia mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Iya. Baik Ibu. Dalam keseharian Ibu untuk kegiatan-kegiatan mengajarkan keterampilan ke anak-anak, kalau dia dalam kondisi luring, Ibu laksanakannya di mana kalau di sekolah? Kalau di sekolah itu di laboratorium keperawatan Ibu. Di
di laboratorium. Tapi biasanya seperti ini, seperti yang Ibu sampaikan, ini nanti dia pertemuan berikutnya, berarti di pertemuan awal itu ada materi yang Ibu sampaikan ya. Iya. Materi yang Ibu sampaikan terkait dengan keterampilan yang nanti akan mereka lakukan. Nah, Bu Sumiati, Iya. ketika Ibu menyusun rencana pembelajaran ini, apakah Ibu pernah mencoba untuk mengembangkan metode pembelajaran ini dengan memanfaatkan teknologi, mengembangkan materi pembelajaran terutama yang terkait dengan keterampilan yang akan kita capai dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Apakah pernah Ibu melakukan hal tersebut? Iya Ibu, pernah Ibu. Pernah saya mencoba membuat video pembelajaran tentang keterampilan membuat larutan gula garam Ibu. Jadi saya mencoba membuat video sendiri bagaimana cara-caranya untuk membuat larutan gula garam itu. Kemudian setelah setelah saya selesai membuat video, baru saya bisa kirim di anak-anak untuk nanti untuk melihat demonstrasi saya itu seperti itu. Terus selanjutnya setelah anak-anak melihat video yang saya kirim, baru nanti pas pertemuan di kelas kita akan mempraktekannya seperti itu Ibu. Seperti itu Ibu. Baik, ya. Jadi Ibu manfaatkan teknologi berupa video Bu ya? Iya, berupa saya. video. Oke. Adakah kendala yang Ibu temukan di dalam menggunakan teknologi tersebut? Maksudnya ketika membuat video, Ibu apakah ada kendala yang Ibu temukan ketika Ibu mau mengembangkan suatu metode pembelajaran yang menurut Ibu itu inovatif dan bisa mengembangkan materi pembelajaran Ibu, tetapi ada kendala Ibu temukan? Apakah Ibu ada yang menemukan kendala di hal tersebut? Iya Ibu, waktu pas pembuatan video itu saya menemukan kendalanya itu proses untuk editing, untuk mengediting supaya bagaimana video ini tampilannya itu lebih menarik seperti itu, supaya siswa itu bisa lebih menarik. Bagus sekali videonya, cuman kendalanya itu pas waktu saya melakukan editing videonya itu masih belum terlalu bisa untuk mengedit sebuah video seperti itu Ibu. Oke. Ibu Bu Sumiati, Ya. terkait dengan pembelajaran, metode pembelajaran ya, untuk merumuskan indikator pencapaian pembelajaran berpikir tingkat tinggi HOTS ya, kan harus mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan siswa secara utuh ya, tentunya pada masa depan gitu ya. Nah, di RPP Ibu, apakah ada hal, maksudnya bisakah Ibu menunjukkan bahwa ketika Ibu menyusun RPP ini, Ibu sudah merumuskan hal tersebut. Jadi Ibu sudah mempertimbangkan bahwa ini RPP ini nanti orientasinya memang untuk ke masa depan, bagaimana nanti siswa itu bisa adaptif dan fleksibel di dalam menghadapi pekerjaannya atau kehidupannya nanti. Untuk RPP-nya itu ada Ibu, untuk ke arah HOTS-nya itu bisa dilihat dari indikator pencapaian kompetensinya itu, dimana saya menggunakan kata kerja dengan menganalisis itu C4, terus menelaah sama mengevaluasi itu untuk yang di indikatornya. Terus kalau untuk yang di langkah-langkah pembelajarannya itu kalau menurut saya itu untuk yang mengarah ke HOTS itu tadi, itu pas waktu saya menampilkan video atau gambar pembelajaran di mana siswa itu mengamati terus mendiskusikan, mempelajari apa yang sudah dilihat seperti itu Bu. Jadi untuk menganalisis itu gambar itu sedang
gambar itu tentang apa, video itu sedang melakukan apa, seperti itu Bu. Itu pendapat saya gitu. Oke, baik Bu Sumiati. Nah, Ibu di dalam penyusunan ini kan ada beberapa teori-teori pembelajaran Bu ya. Ibu menurut Ibu teori pembelajaran yang mana yang Ibu lebih dominan Ibu gunakan ya dalam penyusunan ini? Kalau yang lebih dominan itu saya yang set 2 Ibu, yang yang membuat yang set 2 yang terhadap gangguan cairan dan elektrolit. Situ saya lebih dominan untuk bagaimana sih kita bisa menyampaikan ke siswa tentang gangguan apa saja yang bisa terjadi untuk gangguan yang terjadi karena ini cairan dan elektrolit seperti itu. Jadi kita bisa mengarahkan siswa untuk cara mengatasinya terhadap gangguannya tersebut itu. Mungkin bisa dimulai dari pembuatan larutan GG itu sendiri, karena jujur untuk di daerah kami sini itu untuk ke apotek itu masih jauh, masih terkendala jarak itu kalau mau ke apotek. Jadi saya menyarankan ke siswa kalau misalnya sewaktu ada keluarga atau siswa sendiri yang mengalami kejadian seperti itu, saya anjurkan untuk membuat larutan GG itu Ibu, untuk meminimalisir meminimalisir agar tidak berlanjut seperti yang jauh seperti itu Ibu. Oke, jadi di sini Ibu sudah mencoba untuk menyusunnya dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik karena terkait dengan kondisi lingkungan ya, kondisi lingkungan yang tadi sudah Ibu sampaikan, mungkin jauh dari akses atau tempat atau pelayanan kesehatan. Baik, Ibu, di dalam proses selama mohon maaf Ibu Sumiati udah berapa lama Bu sebagai guru? Saya baru kurang lebih 5 tahun Ibu. 5 tahun. Saya di satu tempat yang sama Bu? Iya, saya Ibu di satu tempat yang sama, itu di SMK. Oke Ibu. Di dalam selama Ibu 5 tahun itu sebagai guru, apakah Ibu pernah melakukan proses penelitian, baik itu dalam konteks penelitian terkait dengan misalnya Ibu ternyata menemukan informasi yang baru, hasil-hasil penelitian yang baru, kemudian Ibu mencoba menyusunnya kembali ke RPP Ibu. Apakah Ibu pernah melakukan hal tersebut? Kalau untuk awal-awal pertama itu belum Ibu, cuman pas di tahun yang keempat kemarin saya mencoba untuk menyusun RPP yang menurut saya itu lebih baru dari RPP sebelumnya yang saya buat seperti itu Bu. Itu misalnya seperti saya menambahkan gambar atau yang di pertemuan selanjutnya itu Bu, kan itu ada jenis-jenis infoset itu kan ada yang 3W, ada yang 1, nah seperti itu. Jadi itu nanti saya akan menyampaikan di siswa ternyata bentuk ternyata jenis aboketnya itu bukan hanya yang biasanya saya pakai, yang biasanya saya pakai itu kan hanya yang 1 saja seperti itu. Nah sekarang saya ini bisa menambahkan ini tuh ada bentuk baru untuk aboketnya seperti itu Ibu. Mungkin seperti itu Ibu. Jadi Ibu sudah pernah ya? Jadi Ibu sudah pernah menemukan informasi baru sehingga kemudian Ibu mencoba memasukkan informasi baru itu di RPP Ibu selanjutnya di tahun berikutnya gitu ya, pernah Bu ya? Iya Ibu. Ya, informasi tersebut itu berdasarkan hasil penelitian Ibu sendiri atau mungkin dari hasil penelitian orang lain gitu yang Ibu coba lakukan. Saya
Saya ambil dari baca dari artikel orang lain, Ibu, artikel penelitian orang lain saya. Dari artikel penelitian orang lain ya. Iya. Ya, kemudian Ibu mencoba memasukkan ubah ke RPP Ibu yang terbaru. Nah, kalau untuk di RPP yang ini mungkin nggak kelihatan Bu ya, nggak ada ya, baik itu di RPP 1 maupun 2. Iya, itu mungkin kalau yang itu untuk yang di RPP 3 Ibu, yang set ketiga, di mana itu yang ada untuk terapinya atau penata laksanaan dari Pelaksanaan ya. Iya, saya. Kebetulan memang kan yang diminta cuma 2 RPP Iya, ya Bu ya, saya. yang di upload, sehingga yang Ibu upload itu hanya terkait dengan bagaimana menganalisis kebutuhan cairan elektrolit. Kemudian yang keduanya Ibu mencoba menganalisis gangguan pemenuhan ya, gangguan pemenuhan. Saya. Baik, Ibu. Nah, untuk cairan elektrolit ini sendiri, kalau di dalam pelaksanaan praktek di lab, apakah pernah Ibu melakukan inovasi-inovasi di dalam pelaksanaan prakteknya sehingga kemudian hal tersebut menjadi sesuatu yang menarik baik bagi Ibu maupun bagi siswa? Baik, terima kasih Bu. Kemarin saya kemarin saya mencoba ini memasukkan materi ke siswa itu untuk cara membuat infused water itu. Jadi dengan menggunakan bahan-bahan di sekitar lingkungan, itu bahan apa saja yang bisa dijadikan infused water itu bisa yang dikonsumsi seperti itu Ibu. Cuman belum saya masukkan untuk ke RPP-nya seperti itu. Seperti itu Ibu. Siap. Kalau maksud saya, kalau yang terkait dengan kegiatan praktek misalnya pemasangan infus, apakah ada inovasi yang Ibu lakukan sehingga itu kan selama ini ya Bu, ada 2 hal yang bisa kita lakukan kalau di lab nih. Kita pakai pantom ya, atau kita pakai orang coba ya, biasanya kan gitu Bu ya, kita pakai pantom atau kita pakai orang coba. Nah, apakah ada inovasi yang pernah ide terpikirkan oleh Ibu atau mungkin bahkan pernah Ibu lakukan terkait dengan materi ini, pengembangan kebutuhan cairan dan elektrolit? Terima kasih Bu. Ini kalau untuk yang kegiatan untuk kayak seperti memasang infus itu Ibu saya pernah mencoba, tapi itu bukan di mata pelajaran KDN Ibu, itu di mata pelajaran yang lain. Jadi di mata pelajaran keterampilan tindakan itu nanti akan ada sejenis pemasangan infus seperti itu. Itu untuk mata pelajaran yang di keterampilan. Kalau yang di KDN saya saya tidak lakukan untuk memasang infus itu tidak. Nanti yang pas waktu memasang infus atau pelatihan itu dipelajari. Jadi mungkin karena itu tindakan invasif barangkali Bu ya. Iya, tindakan invasif. Tapi kalau saya melihat di tujuan pembelajaran memang mendemonstrasikan pemberian kebutuhan cairan dan elektrolit, mungkin kontennya bukan kepada tindakan invasif barangkali Bu ya, bukan pada tindakan invasif. Oke, Ibu, barangkali ini terakhir ya Bu. Ketika Ibu akan melakukan proses pembelajaran ke mahasiswa, secara rutinitas apa sih yang Ibu akan apa yang biasanya Ibu lakukan untuk atau langkah apa yang Ibu lakukan untuk meyakinkan bahwa Ibu bisa tampil percaya diri di depan anak-anak dan menguasai materi yang akan Ibu bawakan. Apa biasanya Ibu lakukan sebelum Ibu tampil di depan siswa? Baik Ibu, sebelum saya mengajar ke siswa, itu biasanya saya akan melihat kembali RPP yang sudah saya rancang. Setelah itu memastikan medianya itu media yang akan digunakan serta
bahan ajarnya Ibu. Jadi sebelum saya mengajar ke siswa, saya ini membaca ulang itu dari RPP-nya, nanti langkah-langkahnya bagaimana, tujuannya apa yang akan dicapai, seperti itu Ibu. Oke, Bu Sumi, ini sebelum mohon maaf ya, Ibu ini lulusan dari D3, S1? S1 Ibu, saya lulusan S1. saya S1. Dari S1 ya, jadi langsung ke S1 Bu ya. Profesi udah Bu? Belum Ibu. Belum, oke. Nanti lanjut profesi Bu ya. Insya Allah Ibu. Oke. Ya, jadi lulusan S1 nih. Kenapa Ibu milih jadi pendidik dibandingkan jadi kenapa Ibu memilih untuk di pendidikan dibandingkan dengan pelayanan? Jujur kalau kenapa saya memilih di pendidikan itu mungkin begini Bu, kalau di pendidikan itu kan saya bisa terus kayak mengasah atau menggali ilmu yang ada ilmu yang terbaru seperti itu yang bisa saya sampaikan di orang lain seperti itu. Terus saya bisa belajar lagi, jadi materi-materi atau ilmu-ilmu yang sudah saya dapat waktu kuliah itu tidak terputus atau malah akan mendapat tambahan ilmu-ilmu baru seperti itu Ibu. Kalau dibandingkan dengan di praktisi seperti itu. Karena kalau di praktisi Bu, jujur ini kalau saya untuk lulusan keperawatan itu di sini sudah tidak bisa masuk lagi di praktisi. Jadi harus ambil les dulu seperti itu Ibu. Iya. Oke. Jadi harus ambil profesi dulu ya Bu ya. Ya gitu. Jadi memang Ibu nggak bisa dipraktisi dari pelayanan karena memang Ibu belum profesi ya, kecuali Ibu dari D3 dan Ibu dari D1. Tapi sebenarnya akan semakin bagus kalau Ibu sudah pernah menjalani profesi, jadi udah punya memang bukan hanya teori di bukunya tetapi prakteknya Ibu punya, dan itu akan lebih matang ketika Ibu sampaikan ke pelayanan siswa ya. Kalau saya jujur Bu nggak mau di pelayanan karena nggak mau di malam. Saya mohon izin Ibu, ini kalau dulu sebelum saya mengajar itu saya pernah kerja di rumah sakit itu sekitar 2 tahun. Yeah. Sekitar 2 tahun. Habis itu terus langsung dari pihak rumah sakit itu menyampaikan kalau belum profesi itu tidak boleh di rumah sakit. Jadi harus profesi dulu. Jadi kalau saya mau ambil profesi keluar uang lagi, jadi saya mencoba untuk mengajar Ibu, mendidik dulu. Nanti kalau sudah ada uang baru insya Allah lanjut di profesi seperti itu. Iya, oke, amin. Mudah-mudahan segera Bu ya. Amin. Dimudahkan rezekinya, saya bisa lanjut profesi jadi semakin mantap ya. Amin. Oke, Ibu, saya rasa cukup dari saya. Mungkin saya bisa kembalikan ke Pak Muiz. Izin Pak Muiz ada di room. Ya Ibu, terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah Bu Sumiati sudah berinteraksi dengan Bu Ayu, luar biasa ya, dari berbagai aspek. Cakupan CPN-nya juga sudah tercover. Demikian masih ada waktu sekitar 5-6 menit ke depan. Saya juga menggali melalui pertanyaan-pertanyaan. Suara saya terdengar Bu Sumiati? Iya, terdengar Bapak. Oke, baik. Saya diingatkan kalau tidak terdengar karena di tempat saya ini jaringannya kurang bagus, kurang stabil. Ya, siap Bapak, siap. Oke, baik. Tadi Ibu Sumiati menjelaskan bahwa memilih menjadi guru karena ada peluangnya untuk selalu belajar, dan tentu banyak pertimbangan lain ya. Iya. Nah, sejauh ini Ibu sudah mengajar tadi informasinya 5 tahun ya. Saya Bapak 5 tahun. Ya. 5 tahun. Kemudian mengajar di keperawatan itu mempunyai spesifikasi yang berbeda dengan mengajar di sekolah umum.
salah satu perbedaannya adalah penguasaan keterampilan bagi guru sendiri dan peserta didiknya. Nah, untuk penguasaan keterampilan ini, Ibu selama 5 tahun ini apa saja yang sudah dilakukan untuk menambah pengalaman, menambah keterampilan? Terima kasih Bapak untuk keterampilan di sini selama kurang lebih 5 tahun saya mengajar. Saya pernah mengikuti pelatihan atau diklat tentang kegawat daruratan Bapak. Jadi kegiatan kegawat daruratan atau BHD kalau tidak salah itu ya, BHD seperti itu. Jadi itu bisa saya menambah ilmu itu untuk nanti saya sampaikan di anak-anak. Begini loh cara kita untuk kayak penanganan pertamanya kayak gitu. Kalau misalnya terjadi kecelakaan atau terjadi seperti apa di rumah, jadi kita bisa tahu penanganan awalnya sebelum dibawa ke rumah sakit. Mungkin itu Pak, selama 5 tahun ini saya baru mengikuti pelatihan untuk yang keterampilannya itu seperti BHD, baru itu Pak. Itu keikutsertaan Ibu di kegiatan itu utusan sekolah atau dari pihak luar yang melibatkan Ibu untuk masuk? Itu saya ikut mandiri Bapak. Mandiri. Saya ikut mandiri. Dapat informasinya dari mana Ibu? Itu dapat informasinya itu dari teman yang di rumah sakit kan, yang mengadakan kegiatan pelatihan itu teman rumah sakit. Jadi teman rumah sakit itu menginformasikan, ini loh ada pelatihan ini, mau ikut tidak? Kayak gitu. Jadi saya minta izin untuk ikut pelatihan itu Bapak. Oke, baik. Dari pelatihan kegawat daruratan itu, Ibu hasil yang diperoleh dari sana itu diaplikasikan di mana Ibu? Kalau untuk yang pelatihan kegawat daruratan itu nanti saya aplikasikan di mata pelajaran yang di keterampilan Bapak, keterampilan tindakan keperawatan itu. Karena saya di sini itu mengajar 2 mata pelajaran Bapak, KDM sama keterampilan tindakan keperawatan seperti itu. Baik, yang paling berguna dari yang Ibu pelajari di pelatihan itu untuk peserta didik bagian mananya Ibu? Itu yang menurut saya itu kan pelatihan itu pelatihan kegawat daruratan itu misalnya kayak kita kayak apa ya, kalau makan itu kayak tersedak ya Bapak, tersedak itu jadi kita bisa kasih tahu cara untuk mengeluarkan metode terus kalau nggak salah itu Pak, mungkin seperti itu Pak. Baik, tentu setelah peserta didik diajarkan cara-cara penanganan seperti itu, untuk pencapaian keterampilan oleh peserta didik yang dilatih seperti itu, tentu Ibu melakukan penilaian dalam penilaian penguasaan keterampilan dari peserta didik. Di RPP yang Ibu tampilkan ini ada 2 indikator yang terkait dengan keterampilan. Yang satunya melakukan, yang satunya mendemonstrasikan. Nah, Ibu kalau mau menilai keterampilannya peserta didik itu bagaimana caranya Ibu? Itu dari instrumen penilaiannya Bapak, tentang keterampilan di situ sesuai dengan seperti langkah kerjanya itu sudah sesuai atau belum, seperti kayak langkah-langkahnya seperti itu. Terus dari bahan-bahan yang digunakannya itu sudah
semua sudah ada tersedia atau belum, atau ada yang kurang seperti itu. Jadi dari pengamatan langkah sama bahan-bahan yang sudah disiapkan itu, baru kita bisa menilai sesuai dengan yang sudah ada di instrumen itu, Bapak. Jadi bahannya itu lengkap atau tidak, terus langkah-langkahnya itu sesuai atau tidak, kita baru bisa menilainya dari sini, instrumennya itu. Ibu beri nama apa itu instrumennya? Apa namanya instrumen penilaian itu? Kalau tidak salah itu instrumen lembar observasi ya. Lembar observasi, Pak. Ya. Jadi peserta didik menunjukkan performa keterampilannya, kemudian Ibu mengamatinya dan mencatatkan pada lembar observasi. Ya, Bapak. Ya, jadi itu cara yang sudah benar, alatnya sudah benar, caranya. Nah, tentu kan repot, Bu, kalau muridnya, peserta didiknya ada 30. Terus kan jadinya repot kalau semua melakukan bersamaan. Ibu, bagaimana caranya Ibu menilai keterampilan mereka pada waktu yang bersamaan? Itu saya bagi kelompok, Bapak. Jadi bagi kelompok itu seperti sebelum masuk ke lab atau keterampilan itu kan anak-anak pertemuan kemarin itu kan kayak membuat clipping. Jadi yang sudah membuat clipping itu baru bisa masuk ke keterampilan. Sedangkan yang belum buat nanti prakteknya itu bisa di minggu depan, seperti itu, Pak. Bertahap ya. Oke. Nah, itulah seninya jadi guru, itu harus bisa mengatur semua, karena kalau tidak diatur bisa repot gurunya. Nah, itu perlunya mengembangkan diri terus, bagaimana mengatasi kendala-kendala yang dihadapi. Nah, Ibu kalau menyiapkan perangkat pembelajaran, menyiapkan perencanaan pembelajaran, itu dari waktu ke waktu bagian apanya dari RPP itu yang dibaharui, yang diperbaiki, yang banyak diperbaiki? Kalau menurut saya, Pak, yang banyak saya perbaiki itu di bagian intinya. Bagian kegiatan intinya itu saya perbanyak, kayak nanti pas waktu pembelajaran itu nanti bisa saya gunakan video kah, atau saya gunakan gambar, atau saya bisa ilustrasikan sendiri, seperti itu, Pak. Mungkin dilihat kalau RPP saya lebih banyak itu di intinya, kegiatan intinya. Nah, untuk yang di RPP pertama ini yang dipakai itu yang mana, itu yang hal yang baru yang itu? Untuk yang saya menyuruh siswa untuk mengamati video yang sudah saya berikan, Bapak. Itu kalau menurut saya itu baru, karena sebelum saya mengikuti kegiatan ini saya cuma hanya menampilkan sebatas ini saja, materi saja, belum ada untuk videonya itu belum ada. Jadi mungkin menurut saya itu untuk menampilkan video, Bapak. Oke. Baik, terima kasih Bu Sumiati, waktunya sudah lewat ya 5 menit. Alhamdulillah Ibu sudah menyelesaikan penggunaan waktu untuk Hukom ini. Bu Ayu, masih ada yang mau dikonfirmasi ke Bu Sumiati sebelum kita berpisah? Saya rasa cukup, Pak Mutis. Oke, baik. Terima kasih Bu Ayu. Selamat Bu Sumiati. Kita berharap bisa ketemu di sesi berikutnya untuk kegiatan PPG ini. Silakan Ibu ditutup recordingnya dan boleh kembali di main room. Terima kasih Bapak, Ibu.